wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ihsan inna hadza illa ni'matah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma karumin wa alim wa kiai ingkang kula hormati khususipun panjenenganipun Ustaz Faridin, Ustaz Faridin, Ustaz Mahfuz dan Ustaz yang lain ingkang kula hormati sedaya para muhibin, para pengamal dosen, para alumni ingkang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini telah mencurahkan nikmatnya pada kita semua sehingga kita bisa bertawajuh bertatap muka. Mudah-mudahan hari kita dikabulkan dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi alladzi turja syafa'atuh, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita sedoyo ingkang istiqomah untuk mengalahkan dosa pada jamiahan mugi-mugi besok dikabul syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terusan kita kasih bulan Maulid bulan Maulid. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Maulid itu ganti lain ya. Untuk orang Kristen ya Natal. Jadi Natal itu bahasa Yunani, Natal itu artinya lahir. Jadi kalau dalam Islam itu namanya Muludan ya. Muludan itu berarti hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sudah menjadi tradisi khususnya kita warga Nahdlatul Ulama di mana-mana kalau pas bulan Maulid mereka pada Muludan macam-macam yang dibaca, ada al-tibai, ada berjanji, ada lariahan dan sebagainya. Yang intinya sama, yaitu takdim dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak semua orang muslim yang melakukan maulidan ya. Ada sebagian muslim dia tidak mau ikut meriahkan maulidan, bahkan sampai mereka bertanya mana dalil maulidan. Masih begitu ya, yang terjadi di khalayak, di masyarakat seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, untuk maulidan saya itu tidak perlu dalil. Kalau saya pribadi, untuk memuliakan Kanjeng Nabi, saya kira bagi saya tidak perlu dalil. Kenapa? Wong sampeyan kula kabeh nggih. Ning wong tuane belum muliakan. Ning gune belum muliakan ya. Apa maring Nabi deh? Ya. Jadi seakan-akan mereka itu tidak suka dengan maulidan. Ya, ini sering terjadi di masyarakat kita. Ya. Bahkan ada seorang ulama dari Mekah yang sangat kita kenal. Beliau termasuk ulama yang terkenal membacking akidah ahli sunnah wal jamaah, walaupun konon di Arab katanya yang berkuasa adalah Wahabi. Siapa? Syekh Maliki. Syekh Maliki pernah mengatakan orang-orang yang bertanya tentang mana dalilnya maulidan itu seakan-akan dia tidak suka dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan tidak suka. Angger wong seneng orang Buddha ya, orang Buddha apa maring Nabi Dede yen ora sampean kula kabeh sing memuliakan pantadin
ya paling rame-rame lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ora sampean kula kabeh ora sapa maning ya dia seluruh dunia lah kan ya seluruh dunia sing ketika sebulan penuh ya ibu acaranya marhaban ya dari Indonesia dia pilihannya orang gitu mana-mana sudah gitu ya jadi untuk memeriahkannya memang ada banyak cara, diantaranya adalah dengan cara yang ada di negara kita ini ya, khususnya Indonesia ini, ya khususnya di Jawa dengan berbagai macam acara kumpul-kumpul dan di dalamnya dibacakan tiba atau makan, ya. Lalu kenapa sih kita harus maulidan? Ya, seakan-akan maknanya kita menitipkan kepada anak cucu kita. Oh, kita punya Nabi namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang lahir pada waktu kalau di bulan Masehi ya, Nabi itu lahir pada tanggal 22 April, oke? Kanjeng Nabi lahir pada tanggal 22 April tahun 569 Masehi, ya. Jadi saya ini masih 2024 ya kira-kira 1500 tahun yang silam lah ya. Jadi kan Nabi sampai saya kira-kira 1500 tahun. Nah itu adalah Nabi. Dikenali dengan tahun gajah ya. Jadi ketika tahun gajah kan Nabi belum lahir dulu ya. Lahir Kanjeng Nabi itu 23 tahun setelah kejadian ya Abraha menyerang Ka'bah. Jadi Kanjeng Nabi ya orang menang. Cuma saking buminya kejadian itu dan ini tahun gajah. Lah menariknya ya di dalam kitab ada ya namanya kitab Hikmatul Tafsir wa Falsafatu. Hikmah di balik syariat dan nilai-nilai filosofisnya. Di situ ceritakan ketika Abraha datang ke Mekah ya waktu gue GPS-nya Abirohul ya, karena anak GPS waktu karena Abraha kan ngejenderal bodoh ya orang nanti dalam Mekah terkenal secara dalan akhirnya nyewa GPS karena Abirohul bono Ka'bah ini nah ketika wis tekan ning Ka'bah kan dia ada beda ning Kanjeng Nabi ada siapa? Abdul Muthalib. Terjadi perbincangan menarik antara Abdul Muthalib Kanjeng Nabi karo Abraha. Waktu itu semua kekayaan orang Quraisy itu dirampas ke dening Abraha, termasuk ontane Abdul Muthalib. Nggih. Bahwa Abdul Muthalib ontane orang itu dirampas ke dening sapa? Abraha. Nah, terus dia berdebatannya. Abdul Muthalib. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Ya, kamu patah hancur. Ya. Saya kira mungkin mana apa juga? Jawabnya Abdul Muthalib. Ngomong baiklah. Aku kan ontane dirampas dari mereka. Mereka balik sampai aku. Ya, mereka ontane balik sampai aku. Mendengar jawaban itu, Abraha kaget. Abdul Muthalib. Sing aku ngerti seorang pemimpin spiritual, ketua suku, biasanya ke spiritualnya hebat. Ketika ada agama dan dunia, pasti yang dibela agama. Bisa sampai malah milih onta, ya. Bisa sampai malah bela apa malah milih onta. Jawaban Abdul Muthalib itu sangat hebat sekali. Oke. Onta sing 200 kuwi dek aku. Yen orang aku sing ngopeni, simpan ngopeni siapa? Dari siapa? Abdul. Angger Ka'bah, kuwi dekene pangeran. Ya, pasti dengan cara apapun Tuhan akan membela Ka'bah. Ya, Tuhan akan membela Ka'bah. Jadi ya udah, aku tak jual kali baik, aku tak lunga. Ya, terus dia bilang, ya wis aku tak tinggal kene. Kita lihat saja apa yang terjadi. Jadi apa? Abdul Heran ki wong jere ketua suku, wong alim soleh malah milih onta. Ora
orang milik Ka'bah. Jawabannya Ka'bah dari pangeran. Dengan cara apa pasti akan dibela. Ayo kita pergi. Kalau kaum Quraisy ya minggu sebuah bukit, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Ini ngomong sedela, ya. Tiba-tiba burung abu-abu, ya. Untuk kali sini dikurang ngerti, tuh kamu Ka'bah. Bisa ceritakan. Kitab-kitab itu ya. Burung abu-abu itu gedenya sampai. Bahkan sampai detik ini masih ada. Sedangkan sijil itu batu yang warna yang kecil dan panas, itu besarnya cuma kayak kacang hijau. Kecil, kelenteng lah ya. Cilik lah. Ya iya mau manuknya cilik masa waktu kalah ya waktu belakangnya orang kuat waktu cilik ya. Itu begitu tuh orang dibolong-bolong, pada mati kah? Jadi aku sih ngomong apa? Kamu kita jadi pangeran, pasti akan dijaga oleh pangeran dengan caranya dengan cara Tuhan. Jadi kalau kita melihat kisah ini, jadi begini, Islam itu agama dari pangeran. Kayak apapun Islam akan dijaga oleh Tuhan. Ketika Islam cekal kanjeng Nabi seda, apakah Islam bertikar? Orang kan? Kanjeng Nabi seda, Islam dicekal soal Islam semakin jaya, iya kan? Bahkan di zaman sahabat Umar, Islam sampai tekan ke Andalusia, sampai Eropa, ya. Padahal armada waktu itu perang jukung lah kan, mana mesin, bisa ke Eropa, ya. Dan ketika sahabat pada meninggal, ya, diteruskan tabiin pada meninggal, murid tabiin, tapi terus mengisor, Islam semakin jaya. Walaupun mungkin kualitas ilmu itu kayak gemian, ya. Jadi gampangannya ngono kan. Seandainya besok Islam dicekal dari bocah mono paling 1 tahun kok, Islam jalan. Siapa turunan kok kan? Terus mau 1 tahun kok turunan kok kan? Jalan Islam jalan. Ya, kenapa? Islamnya agamanya pangeran. Sampai zaman Wali Songo abad ke berapa? Abad ke-14, ya. Berarti logikanya sebelum abad ke-14 Wali Songo datang ke sini, dia mbah kita ki orang mbah pangeran, mbah pekong dia, mbah berhala turunan Islam sih. Ibu saya Jawa nih, Jawa kan apa? Wali Songo. Berarti sebelum abad 14, berarti mungkin mbah kita ya beragama Islam. Mulai 14 ke bawah ke sini beragama Islam. Ya. Nah setelah Wali Songo tidak ada, terus sampai ke sini. Sampai ke Hasim, sampai ya, pemimpin NU Hasim Asy'ari, terus maring anaknya, terus sampai saya bisa. Insya Allah Islam tetap akan jalan walaupun dipegang oleh wong sing ilmune pas-pasan. Sebab apa? Kalau bicara sains teknologi, ya teknologi semakin canggih, semakin hebat. Tapi kalau bicara agama, ilmu agama dan spiritual itu semakin melemah. Makanya di Alfiyah itu disebut makana asoha ilmaman takudana. Ya, ini namanya apa bukan? Orang masih kelalen. Makana asoha ilmaman takudana. Ini tak aju. Madu kau utawi opo suwi-suwi kang agung. Iku kana asoha yang hakim opoma ilmaman ilmune wong. Aku dan makan di sokoma. Gemen hebat-hebat temennya, ya. Nabi hebat temen loh, ya. Sing kayak Nabi siapa, ya. Keturunan berapa yang Nabi mungkin. Aku sama dulu pasang yang keturunan siapa, ya. Jadi laka, kayak Nabi laka, ya, laka. Jadi baik spiritualnya, moralnya itu sangat tinggi sekali, tidak bisa ditandingi dengan umat orang bisa. Ini contoh ya, ini contoh mau. Ini surat Al-Maryam, surat apa ya? 19 hadis Ifki, ya. Sing Siti Aisyah digosipkan kalau Sofwan. Ya, surat apa ya? Mana ya? Ada hadis Ifki ya. Hadis itu kan hadis gosip, ya. Bayangkan orang sesuci Aisyah, bojone Kanjeng Nabi kena gosip kuwi selingkuh. Apa maning kelas awake dhewe orang nak gosip kok. Ya. Siapa sih ngembus-ngembus kan sih?
Abdul bin Ubay bin Salul, pimpinan wong munafik. Ya, dihembus-hembuskan berita itu. Ya, padahal berita bohong, itu kan hoax. Tapi berita hoax itu bahaya. Dulu itu pemimpin Nazi namanya Hitler, ya, pada perang dunia kedua itu pernah mengatakan begini, berita hoax apabila dihembuskan secara terus-menerus akan dianggap sebuah kebenaran. Maksudnya berita bohong, tapi dihembuskan terus, suatu saat akan dianggap sebuah kebenaran. Bayangkan, Siti Aisyah pernah gosipku. Gara-gara apa sih? Waktu itu tas perang, ya, tas perang. Siti Aisyah melu perang, keselen. Sebelah apa? Kalungnya tiba, mulai itu ketemu kesel, akhirnya turun sekeduk apa sih ya? Kayak onta disugi apa kayak umahan lah ya, ya ngono pedati lah ya ini, tapi dengan dua onta loh. Aisyah keturun ngono karena kesel tinggi. Dan biasanya kertas perang, anak sahabat sing jalan ini buri, sing nyisir, mengatakan apa sih ketinggalan, gitu. Ya, istilahnya sekeduk nih kayaknya. Orang bilang, juga sih Aisyah, ikut turun ngono. Kalau orang mau ngomong, indah kayak gitu. Tapi kejadian gue di buru itu nih, Abdul bin Ubay, harus dihembuskan berita positif, ya, positif itu, ya. Lah Abdul bin Ubay, bayangkan dia menyebarkan gosip itu, otomatis Kanjeng Nabi sama Kanjeng Nabi mendiamkan Siti Aisyah, ngenteni wahyu temurun tentang kesucian Aisyah, ya. Barang ayah gue, ya, terus Gliseng cerita, akhirnya ayat itu turun tentang kebersihan Aisyah, bahwa Aisyah itu suci dari tuduhan orang-orang munafik, ya. Otomatis Abdul bin Ubay ini kan gampangannya orang yang paling menjengkelkan paling Kanjeng Nabi, bojone digosipna. Wis ketika perang, mungkin tugasnya ngumpus-ngumpusi, supaya Islam kan jamaah perang. Kok tugasnya ngumpus-ngumpusi Abdul bin Ubay, bahkan pimpinannya. Pokoknya ngurusi maring perjuangan Kanjeng Nabi. Lah ketika mati, anaknya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kapan kula mati Abdullah, terus tolong disolatina. Yang disolatina, bayangkan musuhnya mati, anaknya njaluk disolatina. Terus Kanjeng Nabi bimbel, Nabi mangkat, bayangin sama Abdul bin Ubay, kira-kira anak orang sing kayak apa mau? Sampai begitu digosip masih orang genah, yang mati, jadi gue puas lah, dan ini gue, ya, Kanjeng Nabi orang, ya, padahal dia itu pemimpin orang munafik. Sampai gosip Siti Aisyah apa, menggembuskan berita-berita kok. Bahkan ketika Kanjeng Nabi perang, dia sih ngumpus-ngumpusi sama perang, kasih lapang, terus tok. Ini nggak berubah ya. Nah ketika mati, anak yang disembayangi Kanjeng Nabi dibayang. Coba, anak kayak apa? Ya, kenapa Kanjeng Nabi dibayang? Itu untuk memberat ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya Kanjeng Nabi diutus rahmat bagi seluruh musuh bagi sembahyang. Ya, kenapa? Memang para nabi itu level moralnya itu sangat tinggi sekali. Nah, sampai pun itu orang bisa, angin duduk kelas, ya, orang bisa. Jadi kalau dipersenkan 0,0% ya, di rumah Nabi apa buat musuh itu sembahyang, ya, itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu termasuk pelajaran yang sangat berharga sekali. Artinya apa? Sampai pulau kafe kuri, ya, ambil ketemu semua senangnya lewu, digosipkan semua api orang. Makanya ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak suka sama kita, udahlah, kita nggak usah dalil, ya, nggak usah memperlihatkan kita orang baik-baik, karena di hadapan dia orang anggu, ya. Makanya dulu Siti Maryam ketika hamil Nabi Isa, ya kan diwasa diumum Isa Allah Maryam, para kaum yang takut pun meneng bahaya, meneng bawis. Kenapa? Lah utang kasih mana? Bos ora enak kok, ya ora enak, ya. Jadi Isa Allah Maryam, para kaum yang takut, Yahudi takut, pun meneng bahaya. Kenapa? Iya, orang Yahudi itu harus senang kalau Siti Maryam. Dijelaskan kayak apa, Quran bakal diterima. Ini seneng baik, seneng. Oke. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita,
kita tidak usah menjelaskan kepada mereka kita orang baik-baik, orang nganggu, dari orang nganggu. Mulanya apa? Siti sama Maryam bermenang karena apa? Berhadapan dengan orang-orang yang membenci. Ya. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi, justru orang yang membenci itu malah disolat. Ya, ini suatu akhlak yang luar biasa yang sangat sulit ditiru oleh umatnya. Jadi ketika kita hidup di zaman sekarang ini ya, memang kita harus berhati-hati ya, karena apalagi di zaman akhir kita itu dekat dengan teknologi, ya, dekat dengan teknologi. Jangankan bocah kuliah, bocah SD, bocah bayi 7 tahun ngerti HP, HP kan namanya apa sih, SD, setan gepeng, gitu, ya setan gepeng. Gara-gara kue, bocah yang males ngaji, males belajar, males mondok, ya males wiridan, males tani, gara-gara SD, setan gepeng, ya. Jadi apa? Memang zaman ini saya lihat, memang angel. Ya, sebenarnya yang memang kita harus bijak ya. Jadi menghadapi teknologi memang luar biasa. Sampai-sampai saya ini bocah di pondok ya. Rata-rata jadi bapak nih mama nih bisa di pondok gara-gara apa? Gara-gara dulu HP baik. Ada di pondok lah anak ya udah nawari ya, bau udah nawari ya. Bapaknya bocor orang rembul, yang bocor lah, yang karaoke lah, yang mahrus gitu ya. Bocah waduh di pondok saya bocah di pondok masih berbina online buah itu. Bocah waduh amat SD online ya kali orang badang lah mending ya. Bukan sih bayar buah di pondok ya berbina COD dengan buah. Luar biasa. Ya, jadi pengaruh teknologi itu luar biasa. Karena sama pulau KB ya terhadap anak-anak ya, anak dan sebagainya ya. Memang kita harus bisa ya jaga-jaga ya. Jaga-jaga artinya apa wayahe lah. Wayah bocah dolanan, wayah belajar, wayah ngaji, wayah sembah. Dan itu tugas kita yang sangat berat sekali zaman sekarang ini. Tapi yakinlah, insya Allah Islam sampai akhir zaman akan dijaga oleh Tuhan. Walaupun Islam dipimpin oleh siapapun, bahkan dari dicekel dari bocah yang paling umur 1 tahun, insya Allah Islam tetap jalan. Karena apa? Islam agama Gusti Allah, sebagaimana ketika Allah membela Ka'bah ketika mau dihancurkan oleh Abu Lahab, dibencana dibela dari pengen. Kita yakin insya Allah Islam itu akan berakhir sampai akhir zaman. Tapi ya syariatnya kayak gini, bocah ngaji, bocah sekolah, bocah mogok, karena jamiah kan karena ini ciri khas dari ketika kumpul-kumpul pada wiri itu ya. Kamu kok dimajusan kan? Akhir zaman di sini wabah, di sini bencana, di sini huru-hara, ya, di sini malah petaka. Maka untuk menghadapi hal tersebut, fastaqbilu amwajan bala bidu awatatu, hadapilah gelombang bencana bahaya dengan tangkuru DP kalau pangeran, banyak berdoa mari Gusti. Karena apa? Kehidupan itu sejarah yang berulang. Saya ini terjadi banjir, kemudian banjir. Saya ini kemarau panjang. Tahun 2019 anak corona tidak menutup kemungkinan anak corona mani. Bila yang mani ya, sana hembusan kita kayak kan, anak corona gede mani itu. Ya, maka kan Nabi itu dulu nanti saja. Angger anak wabah, anak toko, karena ini bisa terjadi lagi corona bisa, ya. Si priben yang gening daerah kana, misalkan daerah Yomani, anak toko, macam mana? Lah kok sini masih priben, ya jam itu, seru priben, angger kita ke sana, ke Yomani jelas alasannya satu, nanti kita tertular, ya kan? Mereka orang ngumpul-ngumpul ya, orang lunga-lunga kan, memang betul kita khawatir tertular. Masalahnya sini mau limet tuh, lah sini mau anak sing kena tuun pada beketulan kan gitu. Lah sih kepriben, lah sih alasannya kan Nabi apa bisa ngusing ning mau limet tuh. Jadi mau Ghazali ada 3 alasan. Kenapa ketika terjadi wabah yang kita tidak boleh ke sana, tapi kita yang di sini juga tidak boleh keluar. Alasannya pertama,
Angger awake dewek metu, sing ngopeni wong sing pada penyakitan siapa? Ya, wis mriyang tinggal lunga mani ora cepet mati malahan. Alasannya masuk akal sekali. Ya, jadi kenapa ketika di daerah kita terjadi wabah ataupun seperti corona misalkan, kenapa kita sebagai orang asli Jawa nggak boleh keluar? Karena apa? Musim terjangkit virus tersebut, ya musim panen ini sampai nek lunga. Yang pertama alasannya. Kedua, dengan lunganya sampai meninggal karena pendawa, itu melemahkan mental mereka. Wis lagi meriang, ditinggal lunga, malah cepet mati malahan. Malah mati juga ya. Nah pertanyaan terakhir ya, nah keturunan itu ribet. Nah ini gue gak mesti kan, pada berkenas sih, ya. Jari mau jadi, tertular monten nggak virus di netral lah. Di netral lah, ya tertular. Katanya apa? Kita baik-baik saja kan sampai detik ini masih urip kan? Berarti orang apa? Orang corona kan? Kenapa? Dinetralkan. Api itu hakikatnya membakar dan panas kan? Nabi belum dibakar, tapi panas. Jadi orang bakar dinetralkan, malah kuni berdau wassalam. Ini lagi jadilah kau pendingin dan penyelamat. Kuni berdau wassalam, jadilah kau pendingin dan penyelamat. Kuni dari sing dingin, sing adem, aja memprovokasi, aja malas-malasi, wassalam dan penyelamat. Pesan moralnya itu. Ya, jadi walaupun ada wabah, kalau wabah itu memang di situ dikatakan dalam kitab Ihya juz 4, memang ditularkan lewat hawa. Hawa itu bisa bercuaca atau angin. Mau nggak kena angin ya? Artinya potensi kita tertular itu sangat bisa sekali. Tapi yang terjadi kita sampai itu, suara saya mau lu gitu. Berarti kan baik-baik saja. Kenapa baik-baik saja? Karena dinetralkan oleh Tuhan. Oke? Karena bisa jadi terjadi lagi. Ini akhir zaman. Yang dulu terjadi sekarang terjadi lagi bisa, karena kehidupan sejarah yang berulang. Memang Nabi bicara seperti itu. Kalau di sebuah daerah ada sebuah tol, kamu jangan masuk sana. Lah kamu yang ada tolnya, kamu juga jangan keluar. Alasannya itu, dengan sampai keluar dari desa sampean, si ngopi tangganya sampai bersama si tertular sampean. Ketika sampai lunga, itu melemahkan mental mereka, malah tambah mati sisa. Dan tertular itu ribet, tertular motor netral kan. Kalau netral lah ya baik-baik saja. Buktinya sampai detik ini kita masih hidup. Berarti netral ada bukti. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar baik-baik saja. Kenapa? Apinya dinetralkan sehingga orang panas malah berkan malah gigil loh, malah atis nih. Unibar kau wassalam, jadilah kau berdingin wassalaman dan penyelamat. Jadi sebelum mau dengan mengatur dosa diwaos. Jadi dari mahrus syukur-syukur nggak gila. Orang bisanya sembuh sepisan. Orang bisa maninya sembuh sepisan. Orang bisa tahu sepisan. Sepisan nggak begitu. Setelah saya bisa tahu 10 tahun sepisan. Terus namanya kalau sembuh gimana itu semua. Ini orang bisa mani seumur hidup sepisan sudah. Seumur hidup sepisan. Karena apa? Kita menghadapi bencana-bencana alam, fenomena alam, kalau tidak dengan zikir dan wirid, itu dengan cara apa? Penuh fisik, ya, menjaga tubuh fisik. Ya, mana bisa kita menghadapi dengan wirid-wirid doa, watadoru, yaitu DP harus bisa Allah dan berdoa. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan. Yang orang sama pulau kabeh siapa sih pembunuh? Sampai singgil Tuhan ini umat singgil ya nyelamat na alam ini sama pulau kabur dulu sampai mani singgil kita utok singgil mau dudanya ketok singgil manakiban roknya nama singgil dan kesamaan pulau dua ternyata di pulau dulu dan si mami tidak siapa jadi kita paksakan ya 11 sepisan atau 13 sekali ya. Memang bisa bulan di pengusaha kali pengurus sampai bulan kalau aku bisa ya kalau pengusaha buat bisa ya gue orang polisi sehat gitu masih waras panjang umur ya mudah-mudahan pasti bisa kumpul sampai KB ya acaranya tadi berdoa bersama di salamatiddin wa dunyal akhir
mudah-mudahan diberikan barokah sampai hari ini ya rabbal alamin. Terus meten mobil wonten atur kula mudah-mudahan sekeco nggih kula nyuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana